Sahabat Fresh Juice, dimanapun Anda berada, saya Yofi dan Natasha. Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan Fresh Juice Selasa 7 Juli 2026 yang akan dibawakan oleh Johan Eng dari Denpasar, Bali. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali, sahabat Fresh Juice yang terkasih. Saya Johan Eng, saat ini ada di kota Shanghai di Cina, dan hari ini kembali berjumpa dengan para sahabat semuanya, dan kita mau membaca Injil Tuhan dan juga merenungkan bersama. Ya, hari ini gereja memberikan kita bacaan dari Matius 9 ayat 32 sampai 38. Pada suatu hari dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Setelah setan diusir, orang bisu itu dapat berbicara. Maka heranlah orang banyak, katanya, hal semacam ini belum pernah dilihat orang di Israel. Tapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan mewartakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Yesus yang terkasih, dalam hari Injil hari ini kita mendengarkan perkataan Tuhan Yesus yang begitu menyentuh hati, karena ketika ia melihat orang banyak yang lelah, terlantar seperti domba tidak bergembala gitu ya, Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Dia berkata kepada para murid, tuaian memang banyak, tapi pekerja sedikit. Mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya mengirimkan pekerja untuk tuaian itu. Merenungkan ini, saya ingat pengalaman saya. Lebih dari 30 tahun lalu sudah, ya, sejak saya terlibat gitu ya dalam pelayanan sejak masih mahasiswa. Dan kalau saya rangkum, mungkin ada 3 pelajaran yang saya anggap paling berharga dalam pelayanan. Pelajaran pertama adalah pelayanan itu mengajarkan kita bahwa kita ini hanya alat, Tuhanlah yang bekerja. Seringkali ketika diajak untuk terlibat dalam pelayanan, ya kan, respon pertama kita adalah kita merasa tidak mampu, merasa tidak layak, ya, tidak punya kapasitas yang cukup. Saya ingat betul bahwa pertama kali saya terlibat dalam pelayanan dulu masih kuliah, tugas saya itu adalah yang sangat sederhana, nempelin brosur, ya, persekutuan doa di brosur acara persekutuan doa di tiap kelas, gitu ya. Itu nggak perlu kepintaran tuh, hanya perlu kekuatan fisik aja. Ya, jalan kaki naik turun ya, lantai 3, lantai 5 gitu. Pokoknya rajin aja. Pelayanan pertama saya ini modalnya niat dan kerajinan aja. Tapi saya menyadari ketika pada waktu itu saya bersedia memberikan waktu dan tenaga, Tuhan kemudian mempercayakan memakai saya untuk hal yang lebih lagi dalam pelayanan. Asal kita bersedia memberikan diri, Tuhan bisa memakai kita dalam segala ketidakmampuan, keterbatasan kita. Kuasa Tuhan yang besar itu dinyatakan untuk memampukan dan juga melayakkan kita. Pelajaran kedua, dalam melayani, fokus kita harus tetap Tuhan, bukan manusia. Nah, ini jebakan yang seringkali membuat banyak orang mundur, ya, dan kecewa. Kita menaruh ekspektasi yang tinggi pada rekan sepelayanan, pimpinan, orang yang kita anggap panutan. Saya pun pernah mengalami hal seperti itu, kekecewaan gitu ya.
ada yang saya anggap senior gitu kan, yang bahkan saya hormati dalam pelayanan, karena melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai sebagai murid Yesus. Saya kecewa berat, saya bertanya-tanya kok, orang ini ya munafik sekali gitu ya, di depan dia bicara hal-hal yang suci, tapi tindakannya justru berbanding terbalik ya dengan apa yang dia ngomong gitu. Namun di tengah rasa kecewa itu saya berpikir gitu, saya melayani bukan karena dia kan, saya mau melayani karena ingin melakukan sesuatu yang berguna untuk Yesus, untuk orang-orang yang membutuhkan kasih Tuhan. Inilah yang membuat saya tidak mundur gitu ya, tidak membuat saya tidak berhenti untuk melayani Tuhan. Jika motivasi kita melayani adalah orang, figur manusia, maka kita suatu saat pasti akan kecewa. Pelayanan kita akan berhenti. Tapi jika mata kita terus tertuju pada Tuhan, fokus kepadanya, kita akan terus melayani Tuhan. Pelajaran yang ketiga, dan ini yang paling menantang adalah kita harus terus menerus menyelidiki hati dan menjaga kemurnian motivasi kita. Tapi dalam perjalanan tanpa kita sadari kita jatuh dalam godaan. Kita menikmati pengakuan orang lain. Kita mencari pujian, merasa senang karena dikenal, ya populer di dalam pelayanan. Ya. Setiap hari, setiap saat kita tidak boleh lengah. Jadi kita menjaga motivasi kita agar tidak dibelokkan. Jangan sampai berubah menjadi sarana untuk mencari kemuliaan diri kita, bukan lagi kemuliaan Tuhan. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, doayan di sana, di luar sana masih sangat banyak. Tuhan memanggil kita untuk terus melayani Dia, menjadi pekerja. Mari kita respon ini dengan hati seperti seorang hamba. Yang sederhana, dengan motivasi yang tulus, mata yang tertuju pada Tuhan. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau memanggil kami untuk menjadi pekerja-Mu, seperti Engkau memanggil para rasul. Bantu kami untuk punya hati seorang hamba yang tulus, yang berfokus padamu, yang melayani-Mu, mengandalkan kekuatan-Mu ya Tuhan. Dan aku mau berdoa secara khusus mungkin bagi kami yang merasa capek, merasa lelah dalam pelayanan. Tuhan, berikan kekuatan yang baru, berikan semangat yang baru. Berikan kuasa Roh Kudus yang baru bagi setiap kami. Bantu kami untuk terus melayani-Mu lebih giat lagi, melayani umat-Mu lebih baik lagi. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice hari ini. Terima kasih kepada Johan Eng untuk renungannya. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.